Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang mulai dijaga polisi militer. Seorang remaja putri yang masih di bawah umur jadi korban penganiayaan seorang pegawai tata usaha sekolahnya. Pemadam kebakaran Sijunjung gelar simulasi. Warga dilatih menangani peristiwa kebakaran dalam skala kecil. Seorang remaja putri yang baru tamat SMP negeri di Sipora, Kepulauan Mentawai, hanya bisa menangis sambil menceritakan tindakan penganiayaan yang dialami dirinya. Remaja yang berusia 14 tahun ini baru berani menceritakan peristiwa yang dialaminya setelah tamat dari sekolah itu. Kasus ini bermula saat korban ditawari tinggal di rumah pelaku yang merupakan seorang pegawai tata usaha di sekolahnya. Korban menerima tawaran itu karena rumahnya jauh dari sekolah. Namun perlakuan yang dialaminya di rumah pelaku di luar dugaan korban. Remaja putri ini diperlakukan layaknya sebagai pembantu rumah tangga. Jika ada sedikit kesalahan, korban kerap mendapatkan tindakan kekerasan atau penganiayaan, hingga mengalami luka dan lebam di bagian wajah. Korban selama ini berusaha menyembunyikan penderitaannya karena tak ingin putus sekolah. Namun, akhirnya setelah tamat sekolah, korban tak tahan lagi dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada keluarganya. Pihak keluarga yang geram melaporkannya ke Mapores Kepulauan Mentawai. 1 bulan ini dia katakan hampir tiap hari dia dipukul dengan sendok kayu itu. Makanya yang pukulan yang benjol itu sebenarnya bukan sekali. Belum sembuh dipukul lagi, belum sembuh dipukul lagi, belum sembuh dipukul lagi, gitu. Jadi kalau yang di badannya ini udah sering, cuma kita kan tidak lihat. Tapi saksi dari guru-gurunya juga melihat ada cakar. Polisi yang menerima pengaduan itu bertindak dengan cepat. Korban dipanggil ke Mapores untuk dimintai keterangan. Hal yang sama juga dilakukan polisi terhadap pelaku. Setelah mempunyai bukti yang cukup, polisi menerbitkan SPDP. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan pelaku ditahan di Mapores Kepulauan Mentawai. Proses kasus ini sudah berjalan. Kasus ini adalah penyidikan dan penyidik telah melakukan penangkapan serta penahanan terhadap pelaku berinisial NBA, dan sekarang ini pelaku sedang menjalani proses penahanan di Polres Kepulauan Mentawai. Menurut informasi dari pihak keluarga, penganiayaan ini telah dilakukan pelaku secara berulang kali. Keluarga korban berharap agar kasus ini bisa diusut secara tuntas dan pelaku dijebloskan ke penjara karena perbuatannya. Safatul Ulum melaporkan dari Kepulauan Mentawai. Takut dia dipegangnya. Taruh di situ aja. Kasih sama minum. Atau dari Pak Camat dulu. Kebakaran menjadi ancaman serius saat musim kemarau tiba. Untuk mengantisipasi bencana itu, tugas pemadam kebakaran Sijunjung menggelar simulasi dan pelatihan pemadaman kebakaran. Kegiatan dipusatkan di Kecamatan Koto 7 Sijunjung. Warga dilatih agar tanggap dan siap melakukan langkah pertama sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dengan melibatkan relawan, tokoh masyarakat, dan perangkat nagari, petugas memberikan pembekalan teori hingga praktik langsung di lapangan, termasuk cara menggunakan alat pemadam api ringan dengan pembasahan lokasi rawan api. Kegiatan simulasi juga menjadi bagian dari upaya sosialisasi terkait bahaya kebakaran akibat aktivitas sehari-hari seperti membakar sampah sembarangan atau membuka lahan dengan api. Warga mengakui pelatihan ini memberikan pengetahuan dan pengalaman baru, terutama dalam menangani kebakaran di sekitar lingkungan
karena jarak pos damkar cukup jauh dari kawasan permukiman. Masyarakat diharapkan lebih siap menghadapi kebakaran sebelum tim pemadam tiba ke lokasi. Sangat bagus sekali, sangat terbantu sekali. Kami dari kebakaran, orang hilang, sangat bagus sekali. Karena panti asuhan Iman di Nagar Tanjung itu pernah jadi karena kekurangan bantuan lah, jadi memang tidak tertolong. Kita menyelenggarakan kegiatan pembinaan relawan pemadam kebakaran di Kecamatan Kutu Tujuh. Kita lakukan sosialisasi, kita lakukan pembinaan, kita berikan muatan dengan harapan relawan pemadam kebakaran ini bisa berdaya dan tangguh sehingga tugas-tugas penanggulangan kebakaran yang menjadi urusannya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten bisa terbantu dengan aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh relawan. Pelatihan dan simulasi diharapkan tidak hanya meningkatkan kesiapsiagaan, tapi juga membangun kesadaran warga untuk tidak sembarangan dalam beraktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran di musim kemarau. Safatul Ulum melaporkan dari Sijunjung. Tim Satreskrim Polres 50 Kota menggagalkan penyelundupan 3 ton pupuk bersubsidi jenis Ponska yang akan dikirim ke Riau. Untuk mengelabui petugas, pelaku menumpuk ratusan rak telur ayam, kecap, dan karung pakan ternak di atas 2 mobil bak terbuka yang melintas di jalur lintas Sumbar Riau. Hal ini dilakukan agar terkesan seperti barang dagangan biasa. Untuk menyempurnakan penyamarannya, bagian belakang juga ditutup dengan terpal sehingga tidak terlihat dari luar. Aksi penyelundupan yang dirancang dengan rapi ini berhasil digagalkan tim Opsnal Satreskrim Polres 50 Kota. Penangkapan berlangsung di Jalan Raya Sumbar Riau, tepatnya di Jorong Ayah Putiah, Kenagarian, Sari Lama, Kecamatan Harau. Petugas yang telah mengantongi ciri-ciri kendaraan langsung mencegat dan melakukan pemeriksaan. Dari dalam mobil bak terbuka, petugas menemukan 30 karung pupuk Ponska. Jumlah yang sama juga ditemukan di mobil bak terbuka lainnya. 3 orang pria yang berada di dalam kendaraan tak bisa mengelak saat diamankan petugas. Ketiga tersangka yakni Davidson, Warlus Wandi, dan Airta Zulsafri, beserta barang bukti berupa 2 unit mobil dan 60 karung pupuk subsidi telah ditahan di Mapores 50 Kota untuk penyelidikan lebih lanjut. Untuk modus di lapangan kita ketahui bahwasanya pelaku membawa pupuk ini dengan mengelabui petugas dengan membawa barang-barang PMD berupa telur dan juga ada kecap di atas mobil itu. Untuk total barang bukti kedua 300 tersebut yaitu sebanyak 60 karung, lebih kurang 3 ton. Penyelundupan pupuk bersubsidi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menyakiti hati para petani yang seringkali kesulitan mendapatkan pasokan pupuk bersubsidi saat musim tanam tiba. Keberhasilan aparat kali ini menjadi secercah harapan bahwa pupuk bersubsidi yang menjadi hak petani di Sumatera Barat tidak jatuh ke tangan yang salah. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Sidang penyalahgunaan narkotika dengan 6 terdakwa telah memasuki tahap tuntutan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Pasaman pada hari Senin. 3 terdakwa yakni Hasimi dan Samsul Bahri, keduanya merupakan warga Aceh. Lalu Rizalta yang berperan sebagai pemesan ganja untuk diedarkan lagi, merupakan warga tanah datar, dituntut hukuman mati. Sedangkan 3 terdakwa lainnya dituntut hukuman seumur hidup, yaitu Prima, Wanda, dan Randi. Dari ketiga orang itu, Prima dan Wanda berperan sebagai pemantau
atau mengamankan jalan menggunakan kendaraan lain. Sedangkan Randi berperan sebagai orang yang diajak Rizalta untuk membeli ganja ke Aceh. Jaksa penuntut umum menyatakan, para terdakwa terbukti melanggar pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kami telah membacakan tuntutan terhadap para terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkotika, dan kami beranggapan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terhadap 6 orang terdakwa ini kami tuntut 3 orang, tuntutan kami mati, dan 3 orang lagi kami tuntut dengan pidana penjara seumur hidup. Kasus penyalahgunaan ganja seberat lebih dari 514 kg yang pelakunya disidangkan ini berhasil digagalkan anggota BNN Sumatera Barat pada Oktober tahun lalu. Aulia Ali Reza, Ketua Majelis Hakim, melanjutkan sidang pada Senin pekan depan untuk mendengarkan pledoi atau pembelaan dari para terdakwa. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ruri Putra Ananda dan tim redaksi yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Basuh balik awak, bisu ari.